Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana orang-orang yang telah terdahulu bisa juga menjadi yang terakhir, dan yang terakhir datang bisa juga menjadi yang terdahulu. Matius pasal 19 ayat 30 juga sama, di mana di perikop ini upah mengikut Yesus. Lalu di ayatnya 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perumpamaan ini menyiratkan kepada kita bagaimana orang-orang Kristen yang telah dahulu percaya ternyata bisa saja menjadi yang terakhir, bahkan bisa tidak mendapatkan kerajaan surga. Dan di dalam perumpamaan ini ada orang yang dipekerjakan di kebun tuan, di kebun anggur, dan ketika dia dipilih oleh tuannya karena pagi-pagi benar, di mana tuan ini pergi dan dia sepakat kepada tuannya supaya orang ini bekerja dengan upah sedinar sehari. Kalau begitu, antara tuan yang memperkerjakan orang yang pertama ini benar-benar bahwa orang ini sudah sepakat bahwa dia akan bekerja kepada tuan itu dengan upah sedinar sehari. Berarti orang yang bekerja ini sudah pasti tidak menganggur. Sudah pasti juga dia ahli di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena mereka sepakat berdua. Orang yang pertama ini adalah orang yang tetap bekerja di situ. Kenapa dia menjadi orang yang tetap bekerja? Karena dia digaji satu hari sedinar. Berarti kapanpun selesai pekerjaan itu dia tetap bekerja, tidak berubah sampai selesai pekerjaan itu. Tetapi beda dengan orang yang berikutnya, di mana tuan ini pergi pada jam 9, juga pergi pada jam 12, juga pergi pada jam 3 dan jam 5. Apa kata tuan mereka? Kenapa engkau menganggur? Ketiga-tiganya menjawab, karena tidak ada yang memberikan upah kepada kami. Lalu apa kata tuan itu? Pergi pulalah di kebunku dan bekerja. Ingat, di antara yang terakhir ini tidak ada kesepakatan untuk diberikan upah sedinar sehari. Tetapi kenapa diperkerjakan? Karena tuan ini mengasihi pekerja yang terakhir ini. Berarti tuan ini memberikan karena kasih, bukan karena kesepakatan. Beda dengan porsi yang pertama. Itu artinya kalau yang diberikan kasih itu, apakah dia menjadi pekerja yang tetap seperti yang pertama? Tidak. Bisa saja hanya sekali ini dan hanya hari ini diberikan kasih. Karena yang selalu bekerja atau yang menetap bekerja, ada yang telah disepakati tadi, upahnya sedinar sehari. Harus menjadi tetap pekerjanya Tuhan, yaitu yang terdahulu tetap bertahan dan yang baru datang juga tetap bertahan. Bukan dalam masalah siapa yang terdahulu menjadi yang terakhir, atau siapa yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tetapi Bapak Ibu, kita yang telah terdahulu harus tetap, dan kita yang baru masuk harus tetap di dalam pekerjaan sebagai pelayan Tuhan, tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jangan berubah. Kalau kita mengikuti hal seperti orang ini, pasti terus-menerus menjadi yang terakhir. Kalau Bapak Ibu mengerti tadi yang telah saya katakan, yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu, pasti yang terakhir ini menjadi yang terdahulu, ada lagi yang terakhir, dan dia tergeser menjadi yang terakhir, yang baru datang menjadi yang terdahulu. Kalau begitu tidak menjadi tetap yang terakhir kita ini.
Dan supaya kita tetap, berarti kita harus tetap berdiri teguh, tetap dalam pendirian, tetap dalam iman, tetap menjadi pekerjanya Tuhan. Jangan sampai menjadi yang terakhir, karena tidak akan berakhir yang terakhir. Ada 3 kesalahan sehingga tidak tetap menjadi pekerjanya Tuhan. Yang pertama, kesalahan yang dipekerjakan tetap ini, yang telah sepakat sedinar sehari, adalah tidak tetap setia pada janji. Pekerja yang pertama ini tidak tetap setia pada janji. Sebelum memutuskan untuk bekerja, pasti ada kesepakatan bersama yang mengesahkan untuk boleh memulai pekerjaan itu. Kalau belum sepakat, dia tidak berani memulai pekerjaan. Upahan ini telah sepakat dengan tuan rumah pemilik kebun anggur ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Namun pekerja-pekerja tersebut dengan segampangnya melupakan janji mereka kepada tuan tersebut. Kenapa mereka melupakan? Di sini kita melihat Bapak Ibu mengharapkan mendapat lebih daripada sedinar pada janji yang disepakati bersama. Ternyata mereka mengharapkan lebih daripada sedinar sehari. Mereka tidak mau tetap setia pada janji, padahal mereka sendiri yang bersepakat kepada Tuhan itu. Oleh karena itu banyak orang yang suka mengubah janjinya. Banyak orang yang menggampangin apa yang telah disepakati bersama, sehingga janji-janji yang mereka lakukan itu hanya palsu saja. Namun pasti juga harus ada penggantinya. Di sini kita melihat pekerja ini tidak dipekerjakan lagi menjadi pekerja tetap setia karena dia tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia disuruh pergi di ayat berikutnya. Ambil upahmu dan segera pergi, karena saya akan membayar upah kepada yang lain sama seperti kamu. Ini suatu perkataan yang keras Bapak Ibu. Karena dia tidak setia pada janjinya, dia disuruh pergi oleh tuannya. Pergi, kamu tidak berguna lagi dan kamu tidak akan tetap bekerja di sini. Itu artinya pekerja yang seharusnya terdahulu menjadi tetap digantikan oleh pekerja yang baru ini. Dan ini yang dikatakan, yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Karena tidak mungkin juga Bapak Ibu setelah disuruh pergi karena dia tidak setia, lalu siapa yang mengelola kebunnya? Harus tetap ada. Maka yang mengelola adalah yang baru datang ini. Itu yang mengelola. Sama seperti itu perumpamaan kepada kita. Siapa yang akan bertahan, pasti akan bertahan. Tetapi siapa yang tidak akan tetap setia pada janjinya, akan disuruh pergi. Dan dia menjadi yang terakhir. Kalaupun kita telah duduk di tahta kerajaan surga, ingat, Bapak Ibu tidak setia kepada Tuhan Yesus, tidak setia pada iman, tempat duduk itu akan diduduki oleh orang lain. Dan tempat duduk kita akan ada di tempat yang paling bawah. Orang Kristen sangat heran mendengar hal ini. Bagaimana orang Kristen yang telah mendapatkan keselamatan bisa tergeser dari tempat duduknya. Janji Tuhan Yesus berfirman kepada kita, orang yang bisa masuk di dalam kerajaan surga itu adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun kamu telah mendapatkan dan menikmatinya, kalau tidak tetap setia seperti pekerja ini, akan berubah kamu menjadi yang terakhir. Yang baru ini menduduki tempat kerajaan surga yang kita duduki. Mari kita renungkan secara pribadi bahwa kita perlu mempertahankan iman kita
di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita Bapak Ibu tetap mendapatkan tempat pekerjaan, tempat kediaman yang benar, keselamatan yang tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang telah berjanji beriman kepada Allah yang Esa, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus penebus dosa seluruh dunia, melalui iman kita, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita, harus tetap setia pada iman kita, yaitu tetap beriman. Saya percaya ketika kita telah mengambil komitmen sebagai orang percaya, pasti kita secara pribadi telah diambil janji oleh gembala sebelumnya bahwa saya akan setia kepadamu Tuhan Yesus. Ingat, janji Bapak Ibu itu sama dengan janji orang ini, yaitu sedang berjanji dan bersepakat kepada Allah bahwa saya berjanji kepada Allah Tritunggal yang Esa. Makanya kita orang percaya di seluruh orang Kristen mengakui pengakuan iman rasuli, supaya kita tidak lupa tetapi mengingat terus janji kita itu, mengakui pengakuan iman rasuli, di mana bapak-bapak gereja kita telah bersepakat supaya anak cucu kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang membelok, yang sesat, yang tidak benar. Sehingga demikian, kalau kita terus mengingatkan setiap hari, bahkan setiap hari Minggu, ada gereja yang sering melakukannya, ada juga gereja yang tidak memasukkan di dalam liturginya, tetapi janji itu adalah janji yang telah kita sepakati kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang pengakuan iman rasuli ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita percaya bahwa sama kedudukannya dengan lagu-lagu yang tidak ada juga di dalam Alkitab. Kalau lagu-lagu kami memuji kebesaran-Mu setiap hari Minggu kita lakukan, apa bedanya kita juga berjanji pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu? Kedudukannya liturgi itu sama, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan setiap hari Minggu, tidak ada masalahnya. Sama seperti lagu-lagu himne, lagu pujian kontemporer, sama. Karena kita sedang memuji Tuhan dengan pengakuan iman rasuli, dengan pujian-pujian yang kita bawakan, baik melalui pujian himne kidung jemaat ataupun lagu-lagu yang kita lakukan sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu tetap bertahan di dalam iman. Jangan seperti orang ini, sudah sepakat sedinar sehari, tapi dia mau lebih dari sedinar. Kenapa? Karena dia melihat, kalau saya tadi telah berjanji sedinar sehari, tetapi orang yang baru datang ini hanya bekerja beberapa jam, diberikan sedinar, berarti saya diberikan lebih daripada itu. Karena saya bekerja seharian, batin tulang, panas terik matahari saya rasakan. Pasti dia melihat saya, ini orang capek sekali, maka saya akan berikan. Tuhan berjanji, tetap janjinya dia tepat. Kalau sedinar sehari, akan diberikan sedinar sehari. Karena tidak ada kasih yang lebih lagi daripada kasih yang dia berikan bagi kita. Karena dia sama-sama mengasihi kita, baik yang pertama maupun yang terdahulu. Apakah ada kasih yang lebih lagi? Tidak ada. Karena yang diberikan Tuhan kepada kedua orang ini adalah kasih. Kasih adalah memberikan pekerjaan walaupun dia menjadi pekerja tetap, dan kasih diberikan anugerah supaya dia tidak menganggur. Karena mungkin orang ini sudah lama mencari pekerjaan, dalam keluarnya tidak ada makanan, maka dia mengasihi. Begitupun Tuhan kita tergerak hatinya memberikan kasih yang sama, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Kasih Tuhan Yesus itu sama-sama besarnya diberikannya bagi kita. Maka jangan kita yang terdahulu meminta lebih supaya kasih lebih besar lagi diberikan Tuhan. Tidak ada. Karena kasih Tuhan itu sama besar diberikannya kepada dunia, baik orang yang terdahulu
baik kita di zaman sekarang, bahkan orang yang akan datang setelah kita ada ini. Kasih Tuhan Yesus itu tidak berubah. Apakah kita mau melihat kasih yang lebih lagi? Tidak ada. Oleh karena itu, jangan meminta lebih lagi. Cukupkan dirimu apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Memang di antara kita ada yang lebih dulu percaya kepada Tuhan Yesus, namun jangan berubah menjadi yang terakhir, melainkan tetap. Harus tetap. Ada juga yang baru percaya atau baru datang juga harus tetap beriman. Jangan berubah menjadi terdahulu, sebab akan menjadi yang terakhir. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, yang akan kita rayakan sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus di bulan Desember ini, harus tetap setia di dalam iman bahwa Yesus yang telah datang di dunia ini, di dalam hati kita tetap Dia lahir di dalam hati kita. Jangan kita mengatakan Dia akan lahir di bulan Desember ini, karena Tuhan Yesus telah lahir di bulan Desember 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita hanya mengingat dan merayakan. Kalau kita baru mengingat dan baru merayakan bulan Desember ini, ingat, berarti di tahun sebelumnya Bapak Ibu tidak setia kepadanya. Baru setia di bulan ini. Kalau Bapak Ibu, kalau kita baru merayakan dan menyambut Dia di bulan Desember ini. Tetapi itu yang Dia katakan, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa saat itu juga Dia telah lahir bagi kita. Setiap tahun Dia lahir, setiap tahun Dia lahir, dan kita mengingatkan kita di bulan Desember ini, memang Dia telah lahir 2000 tahun yang lalu. Bukan uang yang baru dan uang yang banyak menyambutnya di tahun baru. Bukan juga rumah yang baru yang menyambut Dia di hari kelahirannya. Bukan juga acara-acara yang megah yang menyambut Dia di dalam kelahirannya. Tetapi hati kita yang tetap setia, itu yang menyambut Dia setiap hari. Itu yang saya ingatkan. Kalau baru bulan Desember baru kita merayakan dan menyambut Dia, berarti di bulan sebelumnya kita tidak tetap menyambut di dalam hati kita Tuhan Yesus itu. Harus tetap setia, bertahan. Karena yang kita tunggu sekarang bukan kelahirannya yang pertama kali. Bukan kelahirannya yang pertama kali Bapak Ibu. Karena kelahirannya yang pertama kali telah terjadi dan selalu bersuka cita di dalam hati kita. Tetapi yang kita tunggu yang paling penting adalah kedatangannya yang kedua. Kalau ada orang, memang ada orang yang memiliki pemahaman bahwa dia akan lahir tahun ini, dan mereka merayakan kelahirannya itu sama seperti dia lahir. Tetapi bagi kita orang Kristen, kelahirannya telah datang dan selalu tumbuh di dalam hati kita sampai kedatangannya. Itu yang kita nantikan. Itu yang penting bagi kita orang Kristen. Kedatangannya yang kedua. Tetapi sekarang ini kesetiaan kita yang Dia nantikan juga. Bapak Ibu yang terkasih, begitu besar arti Natal bagi kita. Bukan hanya merayakan kelahirannya yang telah berlalu, tetapi menanti kedatangannya dengan sukacita. Tanpa kedatangannya, pengharapan kita tidak ada. Buat apa kita bersukacita hari ini kalau Dia tidak akan datang bagi kita? Tetapi karena kedatangannya yang kedua kalinya, itulah yang menggebu-gebu bahwa Tuhan Yesus yang pernah datang itu akan menjemput saya masuk di dalam kerajaan surga. Maka renungan kita atau pada pagi hari ini yang memberkati kita adalah kita harus tetap setia.
kepada janji yang telah kita sepakati kepada Tuhan. Kita orang Kristen tetap setia pada organisasi rohani sebagai anggota warga jemaat karena ada kesepakatan janji terhadap Allah di situ. Ketika Bapak Ibu sepakat menjadi anggota gereja, pasti setiap denominasi mengambil janji Bapak Ibu. Ingat, janji itu bukan kepada manusia. Bapak Ibu berjanji dan saya kepada Tuhan Allah yang kudus, kepada wakil Allah yang ada di situ. Bapak Ibu telah sepakat, telah berjanji. Jangan gampangan melupakan janji Bapak Ibu kepada Tuhan. Itu yang terjadi kepada pekerja yang pertama ini. Dia mau meminta lebih. Akhirnya Tuhan mengatakan, pergi, dan kamu menjadi yang terakhir. Kalau kamu tidak mau, ada yang mau. Kalau kamu tidak suka, ada yang suka. Pergi dulu, perbaiki dirimu dulu. Setelah berubah, datang kembali. Karena memang Tuhan juga tetap setia menunggu Bapak Ibu, menunggu kita, menunggu setiap orang yang berlaku curang kepada kita. Harus juga tetap setia pada lembaga keluarga. Karena di dalam lembaga keluarga ketika diberkati oleh Tuhan, ada janji Bapak Ibu. Janji pada waktu itu, janji pernikahan kudus adalah berjanji di hadapan Allah. Bukan berjanji kepada manusia. Berjanji kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, yang sedang memberkati keluarga Bapak Ibu. Oleh karena itu, harus tetap setia pada janji dan kesepakatan kita. Jangan mudah kita tinggalkan keluarga kita. Jangan mudah mengatakan cerai. Karena ketika pertama kali mengambil janji itu, Tuhan yang memanggil dan memegang janji itu, Bapak Ibu. Janji itu begitu kudus. Bukan sedang berjanji kepada anak-anak. Bukan sedang berjanji kepada kelompok-kelompok yang dimana kita sedang berpesta pora. Dimana orang mabuk berjanji hari ini, besok tidak ada. Alasannya itu karena saya terdorong. Itu bahasa waktu saya mabuk. Kita tidak sedang mabuk ketika kita sedang menikah. Kita tidak sedang mabuk ketika kita sedang berjanji bersekutu, bergabung di dalam naungan organisasi. Di setiap organisasi di mana saja. Kita tidak sedang mabuk. Tetapi kita sedang dalam keadaan sadar. Pasti pada waktu itu ada bimbingan dan arahan oleh gembala-gembala atau wakil atau pelayan Allah. Menanyakan, apakah Bapak Ibu bersedia? Bahkan sebelum siap, jangan dulu. Karena Bapak Ibu sedang bersepakat kepada Tuhan. Harus tetap setia di dalam pekerjaan kita. Walaupun pekerjaan kita hanya pas-pasan, tetap setia kepada pekerjaan kita. Karena kita telah sepakat kepada Tuhan kita, kepada milik pekerjaan itu. Supaya tidak ada sakit hati kepada Tuhan kita. Sehingga ke depan dia tidak menggunakan kita lagi. Bahkan kalau ada sahabat-sahabatnya yang lain, dia mengatakan, jangan gunakan orang ini. Karena dia sudah tidak setia bagi saya. Dia suka mengingkar janji. Maka kalau sahabatku ini, kamu menerima dia, tentu dia akan melakukan juga seperti yang dilakukannya kepada saya. Oleh karena itu, kesetiaan pada janji itu harus ada sama kita. Itulah kehidupan kita. Bagaimana seorang yang memiliki kebun dan dia memiliki anak 2. Lalu ayah mereka berkata kepada yang sulung, "Hai anak, pergi ke kebun untuk mengerjakan sesuatu di sana." Apa kata anak itu? Dia mengatakan, "Ya Bapak, saya akan pergi." Tetapi setelah bapaknya tidak ada di situ, dia tidak pergi.
Lalu ayahnya pergi kepada anak yang bungsu dan mengatakan, "Hai anak, pergi ke kebun dan lakukan sesuatu yang baik di sana." Anak ini mengatakan, "Tidak mau, Bapak." Tetapi setelah bapaknya pergi, dia sadar, lalu dia pergi. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada muridnya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Berarti yang terakhir akan itu yang menduduki dan menguasai kebun ayahnya, yang mengikuti arahan ayahnya. Berarti itu yang terakhir. Dan ia mengatakan kepada sini, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang akan mendahului kamu masuk di dalam kerajaan Allah. Dia sedang berbicara kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, Bapak Ibu. Siapa pemungut-pemungut cukai? Pemungut-pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa di dalam Alkitab, yaitu yang mengumpulkan pajak, menagih dengan berlipat ganda. Dan bagi orang Yahudi, setiap pemungut cukai adalah dosanya besar. Dan siapa yang menjadi perempuan sundal? Perempuan yang tidak beres, yang reputasinya sangat buruk. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului kamu masuk di dalam kerajaan surga? Itu yang menyedihkan. Kalau kita tidak tetap setia di dalam iman kita, berarti harus tetap setia di dalam janji-janji kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berarti memang kesempatan diberikan kepada kita setelah kita kembali ke tempat kediaman kita yang terdahulu. Tuhan tetap setia menunggu kita. Tetapi kepada orang ahli-ahli Farisi ini mengatakan, kamu tidak menyesal juga dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Maka mereka itu tetap tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Yang kedua, Bapak Ibu, kesalahan seorang pekerja atau pelayan Tuhan tidak tetap di dalam pekerjaannya adalah tidak menyambut pekerjaan Tuhan yang baru. Pekerja-pekerja kebun anggur ini menjadi yang terakhir, bahkan disuruh pergi. Di ayat 13 dan 14, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergi. Kenapa demikian? Para pekerja yang terdahulu ini memandang pekerja yang baru datang sebagai saingan mereka, sehingga bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Di ayat 11, mereka bersungut-sungut dan menganggap orang-orang yang baru datang jam 9, jam 10, jam 3 dan jam 5 sepertinya menjadi saingan bagi kita. Mereka tidak menyambut pekerja-pekerja baru itu, sehingga pekerja-pekerja semacam ini adalah pekerja yang hanya mementingkan diri sendiri, yang penuh dengan keegoisan, ingin menjadi penguasa dan pengatur pekerja yang lain. Pekerja ini maunya lebih besar mendapatkan perhatian dan belas kasihan kepada tuannya. Dia tidak tahu kalau kasih telah diberikan kepadanya, sama juga yang baru ini kasih telah diberikan. Sehingga disinilah kita melihat bagaimana sikap pekerja Tuhan ini yang sangat berbeda. Maka kita sebagai pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, harus tetap setia dengan menyambut yang baru, sebagai bukan saingan, sebagai sesuatu yang menggeser kita. Tetapi Tuhan mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita menyambutnya bahwa pekerja kurang, dan kita menyambut mereka untuk menuai, untuk mengerjakan, untuk menolong
pekerjaan kita, sehingga yang kita kerjakan begitu mudah. Karena ada yang baru yang menopang kita di dalam pelayanan kita. Sebab pekerja seperti ini adalah pekerja yang menunda serta menghalangi pekerjaan supaya lebih maju. Ini adalah pekerja-pekerja yang menunda visi Tuhan, visi Allah. Hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, sedangkan Tuhan mereka memikirkan supaya dua-duanya bekerja dan tidak ada pengangguran dengan sama-sama mengasihi mereka. Supaya dua-duanya tadi yang dipikirkan tuannya adalah tidak menganggur. Tetapi yang pertama ini berpikir supaya dia lebih. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Matius 16 ayat 23, ketika Petrus menegur Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem, diserahkan kepada penguasa-penguasa, akan dipukul, akan dibunuh, akan disiksa. Lalu tidak Tuhan, tidak akan terjadi. Lalu Yesus mengatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu, Petrus adalah murid Yesus. Petrus adalah sudah yang pertama di dalam murid Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak memikirkan pemikiran-pikiran Allah, kamu adalah iblis. Enyah dan pergi. Jangan lakukan dan ambil pekerjaan Allah. Karena kamu menjadi batu sandungan yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan yang mulia. Jangan hentikan. Dan banyak perpecahan di dalam pelayan-pelayan seperti ini hanya gara-gara seperti ini. Lebih baik diambil keputusan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Diberikan kesempatan lain kali supaya dia dulu mengerti, memahami apa itu pelayanan kepada Tuhan. Karena iblis telah masuk di dalam hatinya, maka Yesus mengatakan, "Nyala iblis, engkau telah menjadi batu sandungan bagi saya." Karena apa yang kamu pikirkan bukan seperti yang dipikirkan Tuhan. Banyak sekali gereja yang pecah. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang bertengkar di dalam gereja. Hanya karena mau naik dalam jabatan. Hanya karena mau mengambil perhatian dari gembalanya, daripada pejabat-pejabat. Hanya mau memperlihatkan bahwa dia bisa dan sanggup. Tetapi ingat, kalau tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan, Yesus mengatakan, dan orang ini juga disuruh pergi. Untuk sementara berhenti supaya mengerti sungguh-sungguh arti pelayanan itu. Berarti arti mau menjadi yang terakhir dan menjadi tetap adalah penuh kerendahan hati dan menerima apa adanya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga orang Kristen harus tetap setia di dalam keluarga kita. Karena Bapak Ibu, adik-adik semua adalah pelayan di dalam diri kita sendiri. Menjadi pelayan di dalam keluarga kita sendiri. Menjadi pelayan di dalam lingkungan kita sendiri. Dan bagi kita yang telah menjadi pelayan di dalam gereja, tetap menyambut pelayan yang baru. Dan jangan menganggap mereka menjadi saingan dan menggeser kita. Tetapi bersukacita karena ada yang menopang dan ada yang membantu pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena ada iri hati. Kenapa pekerja-pekerja ini tidak tetap dalam pekerjaan mereka? Kenapa mereka ini diusir dan tidak bertahan? Karena yang ketiga adalah iri hati. Mari kita membaca di ayat 2, di pasal 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati engkau karena aku murah hati?
banyak pekerja, banyak orang Kristen yang cepat iri hati. Dilihatnya orang sudah maju, wah, dia sudah membeli mobil, saya ingin lebih juga, menyaingin yang sudah membeli mobil ini. Dia iri hati, dia ingin mau maju lebih, dia tidak mencukupkan dirinya apa yang telah ada. Sama seperti pekerja ini. Makanya Tuhannya, apakah kamu iri hati? Karena orang ini mendapatkan lebih, yaitu jam kerjanya berkurang, tetapi upahnya sama. Atau kamu iri hati kepada saya karena saya memberikan lebih? Dan memang pekerja yang terdahulu atau yang pertama ini iri hati. Pekerja yang terdahulu ini mengetahui bahwa tepat saat bersepakat untuk bekerja pada kebun anggur, maka mereka memiliki tuan yang pasti akan membayar upah yang telah disepakati. Pasti mereka tahu, Bapak Ibu. Ketika mereka sepakat tadi, pasti mereka tahu bahwa tuan ini pasti akan membayar upah mereka sedinar sehari. Pasti mereka tahu. Namun mereka tidak memiliki kuasa apa-apa untuk mengatur tuan tersebut untuk menambahkan atau mengurangi pekerja yang lain, termasuk besar upah yang baru yang dipekerjakan untuk selain bekerja sehari dan mendapatkan upah sedinar yang telah disepakati. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mengatur tuan itu. Tuan, beginilah upahnya berikan. Tuan, jangan panggil atau kurangi. Sama seperti yang dikatakan di ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti upah kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Apakah kita bisa melarang Tuhan Yesus menghentikan kasihnya kepada orang lain? Kepada pemilik perusahaan supaya dia tidak menerima? Itu tidak boleh, karena kita adalah bawahan. Berarti kita seharusnya harus tahu bahwa kita sangat kecil, sangat rendah, dan kita hanya menunggu dan menanti apa yang dia berikan. Kalau dia berikan menambah daripada yang telah kita sepakati, syukur kepada Tuhan. Kalau dia memberikan tetap pada yang telah kita sepakati, syukur bagi Tuhan. Kalau masalah dia tambah pekerja atau dia kurangi, kalau dia menambahi upah yang baru itu urusannya. Kita tidak memiliki hak kepada haknya yang memiliki kuasa. Bapak Ibu, itu yang terjadi kepada pekerja yang pertama ini. Dia iri hati sebab pekerja ini tidak mengucap syukur atas kasih tuannya yang telah mempercayakan pekerjanya kepadanya tetap bekerja di dalam kebun itu. Sebenarnya dia telah dipercayakan besar, yaitu tetap bekerja di kebun itu. Karena yang bekerja di kebun yang baru itu baru pertama, belum selalu selamanya tidak bekerja tetap, tetapi dia tetap sebagai pekerja yang tetap. Itu yang menjadi bahan renungan bagi kita. Kalau kita telah menjadi orang percaya, syukur kepada Tuhan, kita tetap menjadi orang percaya. Harus bertahan. Ketidakpuasanlah timbul iri hati. Dan dari iri hati timbul kebencian. Karena kebencian itulah menghalangi kita untuk tidak masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Yohanes pasal 5 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti orang yang terakhir tadi, orang yang terdahulu tadi yang membenci saudaranya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu yang diingatkan Tuhan. Walaupun kita merayakan hari Natal, tetapi kalau penuh kebencian, iri hati, kalau kita tidak menyambut yang lain sebagai pekerja sesama pekerja kita, kalau kita juga tidak tetap setia di dalam iman kita, kita akan menjadi yang terakhir.
Yang menjadi kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, harus mengingat dan tetap setia pada janjinya yang telah disepakatinya di hadapan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Begitupun orang percaya harus mengingat dan tetap setia pada janji saat mengambil keputusan di hadapan Allah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan harus tetap setia dalam organisasi gereja dimanapun bergabung, karena di mana ia pernah berjanji dan sepakat di hadapan Allah melalui gembala yang menjadi wakil Allah. Yang kedua, harus menerima sesama pelayan dalam gereja, baik yang sama-sama memulai melayani maupun yang baru datang melayani, dan bersyukur kepada Tuhan karena telah bertambah penuai di ladangnya. Yang ketiga adalah mencukupkan diri dari apa yang telah dipercayakan, baik besar ataupun kecil pelayanan itu, serta jangan iri hati jika memakai yang lain lebih besar ataupun lebih kecil daripada kita, karena Tuhanlah yang berhak mengatur segala sesuatu di ladangnya. Mari kita berdoa.